Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Nizam selaku dosen pengampu, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah tafsir hukum peradilan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan limpahan karunia-Nya kita bisa hadir, kita bisa merasakan kenikmatan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat ma'assalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Farizal Alfan dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 7. Di sini saya ingin membahas dari artikel kelompok 5 yang berjudul Mediasi sebagai Jalan Damai Mengatasi Permasalahan Keluarga dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 sampai 10 dalam tafsir Al-Marawi. Kenapa kok saya ingin membahas dari artikel kelompok 5 ini? Karena menurut saya dari judul tersebut itu sangat relevan pada isu-isu akhir-akhir ini. Salah satunya yaitu pada isunya yang terbaru, yaitu KDRT yang terjadi pada Lesti Kejora yang dilakukan oleh suaminya, yaitu Rizky Bilar. Kenapa kok sangat recommended menurut saya? Sebab dari judul artikel kelompok 5 ini dan kejadian tersebut itu saling berkesinambungan. Karena mungkin dalam KDRT itu sendiri itu banyak hal-hal yang bisa terjadi akibat KDRT tersebut dan mengakibatkan KDRT tersebut. Mungkin entah itu salah pemikiran dari sang istri atau berbeda pendapat, itu mungkin bisa terjadi yang menyebabkan KDRT itu sendiri dilakukan. Dan di sini mediasi sebagai jalan damai untuk mengatasi permasalahan keluarga itu salah satu juga bisa membantu di dalam rumah tangga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang nantinya akan berdampak buruk apabila tidak diselesaikan secara baik-baik. Dan sebelumnya saya ingin membacakan terlebih dahulu dari apa-apa yang sekiranya perlu dijabarkan dalam artikel kelompok 5 ini. Sebenarnya dalam rumah tangga itu sendiri itu banyak hal yang perlu kita pelajari sebelumnya. Maka sebelum kita melakukan jenjang yang lebih serius, yaitu menjalin rumah tangga, seharusnya kita itu sudah mengetahui apa-apa yang akan terjadi ketika kita akan menempuh kehidupan yang lebih serius, yaitu rumah tangga. Dan kita juga bisa mengantisipasi bagaimana akibatnya jika nanti kita sudah menjalani kehidupan yang sesungguhnya, yaitu dalam keluarga, dalam rumah tangga itu sendiri. Memang di dalam rumah tangga itu sendiri tidak luput akan halnya permasalahan, cekcok maupun perbedaan pendapat itu pasti akan muncul dengan sendirinya seiring waktu berjalannya rumah tangga tersebut. Akan tetapi di dalam rumah tangga
itu harus ada salah satu yang mengalah atau salah satu yang bisa mengerti bagaimana yang terbaik untuk kedepannya. Jika dari kedua pihak saling mendahulukan keegoisannya sendiri, maka masalah-masalah akan sering muncul dalam rumah tangga itu. Contohnya ketika kita berbeda pendapat masalah prinsip atau masalah dalam suatu hal-hal yang semestinya itu tidak perlu untuk dibesar-besarkan. Apabila dari keduanya tidak ada kesadaran diri, maka akan sering terjadinya permasalahan-permasalahan dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu, mediasi di sini sangat diperlukan untuk mencegah hal-hal itu terjadi. Di sini dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9-10 itu bisa menjelaskan perihal apa sih yang bisa mencegah kita dalam mencegah permasalahan dalam rumah tangga itu sendiri. Jika menurut tafsir Al-Marawi itu ada beberapa hal yang bisa terkait dengan judul yang di atas tadi. Salah satunya yaitu perihal keadilan dan perdamaian. Kenapa dalam ayat surat Al-Hujurat ayat 9-10 itu bisa berkesinambungan dengan judul tersebut, dengan judul yang tadi, mediasi terhadap permasalahan dalam rumah tangga. Soalnya gini, adil itu sangat diperlukan dalam rumah tangga. Maksudnya adil sangat diperlukan di dalam rumah tangga ini. Sang suami itu harus benar-benar adil dalam hal apapun, entah itu dalam hal menafkahi seorang istri atau dalam hal menafkahi anak-anaknya, itu harus benar-benar adil dan benar-benar bertanggung jawab. Sebab dalam rumah tangga itu sendiri, jika sang suami tidak bisa berlaku adil kepada keluarganya sendiri, maka permasalahan-permasalahan itu bisa timbul, bisa hadir dengan sendirinya. Sebab kewajiban sang suami itu tersendiri belum bisa terpenuhi dengan baik terhadap anak atau istrinya itu. Dan di lain sisi, maksud dari surat Al-Hujurat ayat 9-10 ini juga ada penafsiran, yaitu perdamaian. Maksudnya perdamaian di sini di dalam rumah tangga itu sendiri sangat dianjurkan untuk tidak adanya masalah berkeseringan, dan dianjurkan untuk saling berdamai antara laki-laki, antara perempuan, antara maupun saudara semuslim juga dianjurkan untuk saling berdamai. Tidak harus dalam lingkup keluarga, seluruh umat muslim juga dianjurkan untuk saling berdamai dan tidak saling bermusuhan. Karena konsepnya di sini kita membahas tentang keluarga, maka perdamaian itu sendiri itu ya khususnya untuk kedua mempelai istri, mempelai calon suami istri, mempelai istri dan suami itu tersebut. Jadi di sini perdamaian itu sering dilalaikan kepada pasangan suami istri itu apabila sudah menginjak pernikahan yang cukup lama, atau yang dalam hal gampangannya itu sudah kadawarsa ya. Di sini jika sang suami dan istri itu sudah melakukan pernikahan yang cukup lama, kadang itu ada kayak sering cekcok, sering berbeda pendapat. Itu sering terjadi kalau sudah mulai menginjak waktu pernikahan yang cukup lama. Nah, di sini menurut surat Al-Hujurat ayat 9-10 itu dijelaskan bahwasanya walaupun suami istri tersebut sudah melakukan pernikahan yang cukup lama, akan tetapi perdamaian dalam keluarga tersebut itu harus tetap
tetap terjalankan. Dan salah satunya di antara konsep perdamaian yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9-10 itu yaitu bersikap adil. Bersikap adil yang saya jelaskan tadi yaitu yang suami itu saling mengerti bagaimana keadilan yang diberikan kepada sang istri maupun sang anak itu seperti apa. Dan yang lain ada tidak berbuat aniaya atau zolim. Di sini tidak berbuat aniaya atau zolim itu ya seperti tadi KDRT tadi. KDRT itu sangat buruk ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu sak nemen-nemene perilakune sang suami kepada istri. Karena di sini orang tua sang istri itu sudah menitipkan dan sudah berpesan kepada sang suami, tolong jaga anak saya agar bisa dibimbing dengan baik. Nah, kalau semisal dari sang suami ini melakukan KDRT, kan sudah banyak kesalahan yang dilakukan. Pertama, kesalahan kepada Allah karena sudah melukai sang istri tersebut. Yang kedua, salah kepada orang tuanya atau yang bisa disebut dengan walinya, wali dari sang perempuan ini. Kan sudah menitipkan kok malah disakiti. Yang ketiga ya salah kepada sang istri tersebut yang sudah dianiaya. Makanya dari surat Al-Hujurat ayat 9-10 ini dijelaskan konsep-konsep dari perdamaian tersendiri itu yaitu tidak berbuat aniaya dan zalim, saling rukun dalam rumah tangga gitu. Dan masih banyak lagi sih mungkin penafsiran dari surat Al-Hujurat ini menurut dari judul yang di atas tadi yaitu perilaku mediasi terhadap keluarga. Dan akhir kata dari saya, mungkin memang dalam rumah tangga itu sendiri, dalam keluarga itu butuh yang namanya saling mediasi, seringnya bercakap-cakapan antara suami dan istri, sering bertukar pendapat. Itu salah satunya yang bisa mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan atau dari KDRT itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.